Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih ngajedog di rumah atau berdiam diri di rumah? Ya, kalau saya sih ya sesekali lah keluar rumah. Tapi inget 3M, kata dokter Tirta. Aduh. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Baywatch. Tanpa berlama-lama lagi, karena saya sebentar lagi ada kunjungan ke Portugal bertemu Cristiano Ronaldo buat ngebahas futsal besok di depan perumahan saya. Anjing lah, gak di perumahan rumahnya tolong. Padahal mah rumah orang tua, anjing. Saya mah beban keluarga doang lah bro di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu karena ya pandemi ini kampus libur gitu, jadi ya nggak ngapa-ngapain lah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, lanjut intro. Cerita dimulai dari seorang penjaga pantai yang bernama Mitch, yang sedang berpatroli sembari jogging santai di pantai. Saat itu juga ia melihat anak kecil yang menemukan sebuah pil obat yang tak disangka itu adalah obat terlarang yang anak kecil dapatkan di pinggir pantai. Lalu Mitch bertemu dengan Victoria, seorang pemilik baru klub Huntly. Anjing, naon sih? Susah banget namanya, goblok. Di saat hari itu juga, Mitch dan kawan-kawan menggelar seleksi penjaga pantai baru. Karena Mitch kekurangan anggota. Seorang yang sudah berharap besar untuk bisa lolos seleksi itu adalah Ronnie. Kemudian ada Matt Brody, seorang juara Olimpiade renang dan mempunyai banyak medali emas yang didapatkan. Ia menghampiri Mitch dan berkata ia tak perlu lagi berbaris. Matt memberi surat izin dari pemerintah, tetapi dirobek oleh Mitch. Mitch gak mau tahu siapapun latar belakang orang itu, ia harus tetap terdaftar dalam seleksi dan ikut berbaris mengikuti peserta lain. Adegan berpindah ke Victoria yang berbicara dengan anggota dewan di sebuah kapal. Victoria menyuap anggota dewan itu agar bisa membujuk real estate untuk menjualnya kepada Victoria. Lalu, acara seleksi menjadi penjaga pantai pun dimulai. Saat peserta lain berjuang keras mengikuti tes seleksi, namun Mitch hanya duduk santai dan memandangi peserta tersebut karena ia sangat yakin dengan kemampuannya. Saat seleksi pertama selesai, Mitch pun menantang Matt dan menguji kekuatannya. Mitch berjanji jika Matt bisa mengalahkannya, maka Matt bisa diterima ke dalam timnya. Matt pun kewalahan dan bisa dikalahkan oleh Mitch dengan sangat mudah. Saat Mitch ingin merayakan kemenangan, tiba-tiba ada ibu-ibu teriak dan melompat ke laut untuk menolong anaknya yang tenggelam. Mitch dan timnya pun sigap dan cepat untuk menolong ibu-ibu tersebut. Alhasil, Mitch bisa menyelamatkan ibu dan anak tersebut. Lalu daftar peserta seleksi yang berhasil lolos telah diumumkan, yaitu Summer, Matt, dan Ronnie. Tak lama setelah pengumuman peserta seleksi, Victoria menghampiri Mitch. Ia bermaksud untuk mengajak Mitch dan timnya ke acara pembukaan klub miliknya. Matt yang tak punya tempat tinggal pada malam itu terpaksa menginap di rumah Mitch. Keesokan harinya, mereka mendapat panggilan darurat di sebuah kapal yang terbakar di tengah laut. Mitch dan timnya pun langsung segera menuju kapal itu. Sesampainya di sana, Mitch menyelamatkan 2 orang wanita yang masih hidup. Tetapi sangat disayangkan, mereka menemukan 1 orang mayat laki-laki dan itu adalah anggota dewan yang dibunuh oleh Victoria karena tidak mematuhi janjinya. Ajan, berhenti dulu. Lanjut. Mitch dan timnya pun langsung mendiskusikan kenapa anggota dewan itu bisa terbunuh. Mitch pun mencurigai Victoria sebagai dalang penyebaran obat-obatan terlarang itu. Mereka pun mengingat kalau mereka diundang ke acara pembukaan klubnya dan mereka semua pun pergi ke sana. Sesampainya di sana, Mitch pun menyuruh Ronnie untuk mengalihkan perhatian dari Victoria agar ia bisa lebih leluasa menggeledah seluruh tempatnya. Sedangkan Matt hanya asik minum ciu dioplos dengan Panther sampai tak sadar dan membuat Mitch kecewa. Di pagi hari, Matt pun terbangun di bawah dermaga dan tersadar bahwa ia tadi malam melakukan kesalahan. Ia pun langsung menghampiri Mitch dan meminta maaf. Lalu Mitch pun memberikan Matt kesempatan. Dan Mitch pun mempunyai ide pergi ke rumah sakit bersama Matt dan Summer untuk memeriksa mayat anggota dewan.
Setelah berhasil masuk ke kamar mayat dengan menyamar, Mitch pun mengecek bagian tubuh anggota dewan dan ternyata tidak ada bekas luka yang terbakar akibat kebakaran di kapal itu. Tak lama kemudian, Summer pun melihat dua orang asing yang datang menghampiri ruang mayat dan mereka bertiga pun bersembunyi satu sama lain. Dua orang itu adalah anak buah dari Victoria yang berusaha menyembunyikan bukti kematian anggota dewan. Mitch pun menyuruh Summer untuk merekam apa yang mereka perbuat agar menjadi bukti. Tiba-tiba notifikasi handphone dari Summer belum dimatikan, sehingga handphonenya pun berbunyi. Lalu, dua orang itu akhirnya mengetahui keberadaan Mitch, Summer, dan Matt. Matt pun terpukul di bagian wajahnya. Lalu, dua orang itu kabur sambil membawa handphone Summer dan dikejar oleh Mitch, Summer, dan Matt. Mereka bertiga berpencar untuk menangkap dua orang itu. Summer berhasil menghentikan salah satu anak buah Victoria dengan cara yang tidak lazim. Tapi berhasil, si anjing, bener caranya begitu anjing. Dan ia berhasil mendapatkan HP-nya. Tetapi disayangkan itu bukanlah HP dari Summer. Lalu Mitch pun mengejar anak buah itu dan membuat banyak kekacauan. Mereka bertiga pun dipanggil oleh polisi dan Mitch menjelaskan agar anak buah Victoria harus ditangkap. Tetapi Mitch tidak punya bukti sehingga anak buah Victoria itu pun lolos dari kantor polisi. Setelah keluar dari kantor polisi, Mitch dan Matt pun menyusup ke tempat pemasok makanan dari klub milik Victoria. Di sana, mereka menemukan obat terlarang yang tersembunyi di dalam tong yang berisikan potongan ikan segar. Keesokan harinya, Mitch pun dipanggil ke kantor oleh atasannya karena ia ketahuan menyusup ke tempat Victoria yang mengakibatkan ia dipecat. Dan sebagai penggantinya, ketua penjaga pantai ialah Matt. Padahal Matt baru saja beberapa hari masuk sebagai penjaga pantai. Matt pun menghabiskan waktunya untuk menjadi sales HP di salah satu counter, tetapi bukan good ponsel. Saat sedang bekerja, ia tiba-tiba didatangi oleh mentor sekaligus penyemangatnya, sebut saja si Ujang. Kemudian Matt selaku ketua penjaga pantai yang baru melanjutkan investigasinya ke tempat Victoria. Matt pun berhasil mencuri berkas dari polisi dan memberitahu kepada Summer tentang bukti kematian salah satu teman dari Ronnie di awal cerita. Ini dia orangnya. Kasep bukan? Kemudian pada malam harinya, Ronnie berhasil meretas tempat Victoria dan berhasil mengambil bukti-bukti kejahatan dari Victoria. Kemudian, Matt mengadakan rapat mendadak di pinggir pantai untuk memberitahu ke semua penjaga pantai. Mereka pun berencana untuk pergi ke acara Victoria yang berada di kapal pesiarnya. Saat berhasil masuk ke dalam kapal, semuanya berpencar dan menjalankan tugasnya masing-masing. Matt dan Summer pergi mencari obat-obatan terlarangnya. Sementara yang lain mencari korban yang disebabkan oleh Victoria. Matt pun menyelam ke bawah kapal dan berhasil menemukan obat tersebut. Summer pun berniat menghubungi Mitch dan memberikan semua informasinya. Ronnie dan tim lain berhasil menemukan korban dan berusaha membebaskannya dari kapal itu. Saat Matt sedang merapihkan bajunya, dari belakang ia dipukul oleh anak buah Victoria. Ia menyadari aksi dari Matt dan akhirnya Matt pun ditangkap dan diceburkan ke laut. Untung saja Matt bisa diselamatkan oleh Mitch karena informasinya telah sampai. Mereka pun bergegas mengejar Victoria yang ingin melarikan diri dengan menggunakan helikopter. Ronnie yang berada di pusat kontrol kembang api, ia sedang berusaha untuk menyalakan semua kembang apinya. Matt dan Mitch pun sampai berusaha mencegah Victoria. Ia dan anak buahnya kewalahan karena kembang api yang berhasil diaktifkan oleh Ronnie. Sampai suatu ketika, Mitch mengambil alat kembang api terbesar ke arah Victoria. Dan Victoria pun tewas tertembak kembang api raksasa. Hal yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah Anda menyerah untuk suatu kebaikan, walaupun taruhannya adalah pekerjaan Anda sendiri. Ngomong apa saya barusan? Secara keseluruhan filmnya sih cukup menarik dan menghibur Anda jika sudah jenuh di rumah. Dan cukup membuat adrenalin Anda sedikit bergejolak. Jika ada suara-suara yang kersek-kersek atau tidak jelas, mohon maaf ya bro. Ya, soalnya saya cuma bermodalkan HP dan rokok Garpit. Ngutang lagi ke warung Tante Tina. Jadi mohon dimaafkan ya. Makanya subscribe dong dan share agar saya bisa beli mikrofon. Kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Walaupun viewer saya ya menyedihkan lah, baru 100 gitu ya, nggak apa-apa. Ntar lu bakar rokok dulu. Oh iya, kalau kalian mau request gitu ngebahas apa, komen aja ya di bawah ya. Ntar ya sebisa mungkin saya buatkan lah ya videonya. Oh iya bro, nanti di 10.000 subscriber saya akan giveaway rumah keong.
Enggak. Benar, ntar 10.000 subscriber, ntar saya ngajak subscriber saya buat itu ngopi lah, kita ngopi, nanti dipilih lah. Kalau sudah 10.000 ya, nanti saya ajak traktir ngopi dah, saya jemput dah sama teman saya lah, ntar saya jemput, oke? Makanya subscribe, suruh share, oke?